I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with that. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama dengan kami Rafiuddin Nasir TFTT Channel bersama dengan tim. Bapak Ibu yang saya hormati, tibalah saatnya kami melaksanakan ritual wajib terhadap semua RBW binaan yang kami tangani, yaitu kami melakukan proses penguasan putih telur dicampur dengan parfum papan sirip andalan kami yang Bapak Ibu banyak pesan di seluruh Indonesia. Nah, saudaraku yang saya hormati, RBW binaan kami ini berukuran 5x25 setinggi 3 lantai yang proses penanganannya kami tangani mulai dari proses pembuatan pondasi, kemudian proses pembuatan gedung, kemudian proses pemasangan Twitter, tata ruang, dan setelah proses pemasangan Twitter, saat ini kita memasuki ritual wajib untuk papan sirip. Tujuannya adalah agar burung walet merasa nyaman tinggal di dalam RBW kita, utamanya area papan sirip, kemudian agar papan sirip tidak mengalami jamuran, ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, tahap demi tahap RBW binaan kami ini proses pengerjaannya sudah masuk dalam tahap 90%. Kemudian sebelum kami melakukan proses pemasangan tata ruang kemarin, kami melakukan proses pembersihan total pada RBW binaan kami ini dari sisa-sisa proses pengerjaan, semen, ya, debu, tanah, termasuk papan sirip kemarin. Kami cuci, kami sikat menggunakan sunlight, kemudian kami diamkan kurang lebih sekitar 15 hari, ya, agar prosesnya mengering dengan cepat. Kami membuka semua pipa ventilasi ini agar cahaya bisa tembus masuk ke dalam. Kenapa semua RBW binaan kami, saudaraku, kami kerjakan secara total, ya? Karena pada saat RBW itu telah on, maka kita akan berpikir 1-2 kali untuk mengerjakan sesuatu yang ada di dalam apabila burung sudah ada yang menginap, ya. Makanya sebelum kita onkan RBW, kita maksimalkan dulu proses pengerjaannya, baru kita onkan, biar kedepannya sudah tidak ada lagi yang kita benahi, ya. Nah, saudaraku yang saya hormati, ritual wajib ini merupakan kegiatan yang wajib kami lakukan sebelum mengonkan RBW, yaitu melakukan proses penguasan putih telur dicampur dengan parfum andalan kami yang botol putih seperti ini, yang Bapak Ibu sudah banyak pesan di seluruh Indonesia, ya. Dan parfum dinding dan lantai ini adalah untuk menciptakan aroma habitat di dalam ruang inap, ya. Dan silakan Bapak Ibu menyimak semua RBW binaan kami, ya, semua RBW binaan kami. Dan RBW binaan kami ini ukuran 5x25 setinggi 3 lantai. Tadi kami membuka telur bebek itu sebanyak 60 rak, ya, 60 rak. Nah, kita lihat, ya, ini semua putih telur, ya. Kemudian di galon ada 2 galon, ya. Kemudian di ember kecil ini semua 60 rak, ya. Nah,
Kemudian kuningnya dibagi ke tetangga untuk bikin kue. Nah, saudaraku yang saya hormati, fungsi putih telur ini adalah untuk mempertahankan parfumnya agar selalu melekat di papan sirip. Ibaratnya putih telur ini adalah perekat, ya. Nah, jadi saya tekankan kepada saudara-saudaraku yang saya hormati, yang mengikuti teknik kami, yang sudah memesan parfum kami, jangan sekali-kali menggunakan mesin kabut, ya. Itu saya wanti-wanti karena juga ada kemarin yang sempat menghubungi kami bahwa beliau menggunakan mesin kabut. Saya sampaikan bahwa hentikan. Kenapa? Karena ketika beroperasi mesin kabut itu akan sampai ke papan sirip, ya. Nah, ketika sampai ke papan sirip akan membuat putih telur ini selalu lembab, tidak ada kesempatan untuk kering, ya. Baru mau terjadi proses pengeringan, dihantam lagi pakai mesin kabut dan kabutnya itu ringan sampai ke papan sirip. Berbeda halnya saudaraku kalau kita hanya menggunakan baskom, ya. Baskom itu proses penguapannya terkontrol, ya. Jadi ketika kita jejer baskom, kita isi air, itu proses penguapannya terkontrol. Alam yang mengontrol proses penguapan tersebut, di mana ketika terjadi suhu panas di dalam RBW kita, maka akan terjadi proses penguapan, dan penguapan itu akan melembabkan sarang dan melembabkan telur walet kita. Jadi fungsi air di dalam RBW itu, saudaraku, adalah untuk melembabkan sarang, ya, agar tidak mengkerut, dan untuk melembabkan telur walet, ya. Silakan Bapak Ibu menganalisa proses mesin penetas telur, ya. Di situ ada balon untuk penghangat dan ada air di bawah untuk melembabkan cangkang telur tersebut, ya. Nah, sedangkan kalau di RBW kita, air itu akan diserap oleh sarang sehingga sarang itu tidak terlalu keras, ya. Tidak terlalu keras sehingga tidak mengkerut. Nah, itulah fungsi air. Kemudian Bapak Ibu, ada juga yang sempat bertanya kemarin bahwa bagaimana kalau saya siapkan kolam. Nah, air itu, saudaraku, sifatnya menyimpan, ya. Air itu sifatnya menyimpan. Ketika terjadi suhu panas dan panasnya itu menetap, tidak bersirkulasi di dalam ruang inap, maka air itu akan menyerap suhu panas tersebut, ya. Sehingga air itu akan berubah menjadi hangat. Nah, seperti itu. Kemudian air itu akan mengeluarkan suhu hangat dan suhu di dalam ruang inap kita akan bertambah panas. Sama halnya dengan subuh hari, ya. Ketika suhu di sekeliling air itu dingin, maka air itu akan menyerap hawa dingin tersebut, ya. Kemudian akan memantulkan ke ruangan sehingga terjadi suhu dingin yang menyengat, ya, ketika kita menggunakan kolam, karena kekuatan untuk menyimpannya itu lebih besar. Berbeda kalau baskom, ya. Baskom itu tempatnya terpisah. Silakan Bapak Ibu buktikan, ya, air itu ketika dimasak akan berubah menjadi panas karena suhu yang ada di sekitarnya itu panas, air itu akan panas bahkan mendidih, ya. Nah, sama dengan air ketika kita masukkan ke kulkas akan berubah menjadi dingin bahkan beku. Nah, itulah sifat air, dia menyimpan, ya. Jadi air itu tidak mendinginkan rumah burung walet kita, saudaraku. Jadi fungsi air itu adalah proses penguapan. Ketika terjadi suhu panas akan menguap naik ke atas, melembabkan sarang dan telur kita, ya. Apa yang mendinginkan RBW kita, apa yang menyejukkan RBW kita. Nah, Bapak Ibu melihat, ya, di sini inilah fungsi pipa ventilasi, ya. Nah, ketika terjadi suhu panas di dalam ruang inap akibat dipaparnya dinding RBW kita oleh matahari, kemudian akan meresap masuk,
suhu di dalam ruang inap itu akan berubah menjadi panas, ya. Kemudian ada hembusan angin dari luar melalui pipa ventilasi. Satu kali hembusan angin itu akan mendorong hawa panas itu keluar. Itulah sehingga terjadi sirkulasi. Makanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menutup pipa ventilasinya, maka yakinlah dan percaya suhu di dalam RBW kita itu akan panas, utamanya di jam 1, jam 2 siang. Nah, seperti itu, ya. Bagaimana caranya kita mengendalikan cahaya yang masuk melalui pipa ventilasi? Nah, seperti ini saudaraku yang saya hormati, ya. Saya mengakali ini, membuat pipa panjang, ya, turun ke bawah agar supaya cahaya yang masuk melalui ujung pipa ini hanya membentuk titik saja pada bagian bawah, sehingga tidak akan melebar naik ke atas papan sirip. Jadi saya simulasikan, ya saudaraku, menggunakan senter. Nah, saya nyalakan senternya dulu. Nah, saudaraku melihat cahaya yang keluar dari ujung senter ini. Ibaratkan kalau pipa ventilasi sampai di sini, Bapak Ibu melihat cahayanya, ya. Semakin kita dorong senternya ke bawah, maka cahaya itu akan semakin menyempit. Nah, seperti ini. Inilah sebabnya RB binaan saya pipanya panjang, ya. Yang saya tangani dari awal itu semua pipanya panjang seperti ini, ya. Nah, baik saudaraku yang saya hormati, saya akan mempraktekkan, ya, proses penggunaan parfumnya. Kalau RBW seukuran 5 kali 25 setinggi 3 lantai cukup, ya, menggunakan 1 botol parfum andalan kita saja, parfum papan sirip, ya. Nah, seperti ini cara penggunaannya. Dan sebelum saya mempraktekkan di sini, saya memperlihatkan saudaraku, kuas yang kita gunakan adalah kuas dengan ukuran yang paling besar seperti ini, ya, sehingga proses penguasannya itu cepat, ya, karena kuasnya besar. Nah, seperti ini. Kalau saudaraku menggunakan kuas kecil, itu proses pengerjaannya akan memakan waktu lama, ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita gunakan kuas tangan yang paling besar, maka proses pengerjaannya akan cepat, ya. Nah, seperti ini. Karena yang melakukan proses penguasan itu 2, jadi kita membeli kuasnya 2, ya. Nah, seperti itu. Nah, baik saudaraku, pertama-tama putih telurnya ini saja dulu, tuang dek, yang di galon, tuang ke bawah. Nah, karena kami sudah sering, ya, melakukan proses penguasan seperti ini, jadi kita takarannya itu memakai perasaan. Tapi kalau untuk Bapak Ibu nanti saya akan jelaskan melalui HP, ya. Tuangkan semua di situ deh. Nah, untuk anturannya Bapak Ibu, parfumnya ini Bapak Ibu bagi 4 dulu, ya. Kemudian putih telurnya Bapak Ibu bagi 3. 1 bagian parfum ini adalah kita sisa manakala putih telurnya tidak cukup, ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti di bagian ketiga kita kuasi, terus perkiraan kita sudah cukup putih telurnya, maka 1 bagian parfumnya ini akan kita campurkan lagi ke putih telurnya, ya. Nah, baik saudaraku, saya ingatkan saudaraku yang saya hormati, pada saat proses penguasan putih telurnya ini, Bapak Ibu jangan sekali-kali merokok, ya. Karena kalau Bapak Ibu merokok, maka bisa karena parfum ini mengandung racun saudaraku. Nah, baik kita tuangkan
parfumnya seperti ini ya. Nah, sudah. Nah, kita lihat ya reaksinya saudaraku, parfumnya seperti ini. Nah, untuk adukannya itu kita aduk secara pelan-pelan ya. Kita aduk pelan-pelan, jangan sampai putih telurnya itu berbusa ya. Nah, karena Bapak Ilham ini sudah pengalaman, jadi beliau sudah pintar untuk mengaduk parfumnya ya. Nah, kenapa kalau misalnya kita aduk sekencang, nanti putih telurnya akan rusak ya. Zat kekentalannya itu akan terpisah dari airnya. Nah, seperti itu. Makanya kita aduk pelan-pelan seperti ini ya. Nah, pelan-pelan seperti itu. Nah, jadi saya ingatkan saudaraku, pada saat proses penguasan putih telurnya ini jangan sampai Bapak Ibu merokok ya. Kenapa? Karena parfum papan sirip andalan kita ini beracun ya. Nah, seperti itu. Sehingga jangan sekali-kali merokok atau makan. Boleh pada saat kita selesai mandi ya. Karena kenapa? Terkadang ketika kita melakukan proses penguasan putih telur ini akan berjatuhan di kepala kita ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah sudah tercampur merata ya, nah, kemudian kita mulailah melakukan proses penguasan putih telurnya ya, dicampur dengan parfum andalan kami. Nah, seperti ini. Nah, seperti inilah saudaraku yang saya hormati, proses penguasan putih telurnya ya. Nah, seperti ini. Jadi papan sirip kita itu adalah tempat tinggalnya burung walet kita ya. Tempat burung walet kita bergantung dan membuat sarang ya. Tempat burung walet kita memberikan kita pundi-pundi rupiah ya. Jadi papan sirip bagi kami itu saudaraku adalah sesuatu hal yang termasuk paling sakral ya di dalam RBW kita ya. Namun sebelum proses penguasan putih telur ini, bagi saudara-saudaraku yang belum membuat alur di papan sirip ya, usahakan membuat alur dulu sebelum melakukan proses penguasan putih telur. Kenapa? Karena alur ini saudaraku mempermudah ya, mempermudah burung walet kita bergantung ya di papan sirip. Ya. Kalau burung dewasa mungkin kukunya sudah agak tajam, tapi bagi anakan saudaraku sangat sulit bergantung di papan sirip kalau misalnya papan sirip kita polos ya, apalagi licin. Nah, seperti itu. Nah, seperti inilah proses atau cara kami ritual wajib ya untuk papan sirip di semua RBW binaan kami saudaraku ya. Dan nantinya burung walet ini akan mudah melekatkan air liur pertamanya di papan sirip ya, seperti itu ya. Itulah manfaat putih telur dicampur dengan parfum andalan kami ya. Nah, seperti itu saudaraku yang saya hormati. Nah, begini ya proses penguasannya. Silakan Bapak Ibu simak ya.